memperbanyak roti itu ada di semua Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi Yesus yang berjalan di atas air itu hanya ada dalam Matius, Markus, dan Yohanes. Kedua cerita tentang perbanyakan roti dan berjalan di atas air itu menjadi satu cerita yang bersambung. Mengapa setelah Yesus memperbanyak roti kok kemudian dilanjutkan dengan Yesus berjalan di atas air? Di situ mau dikisahkan tentang iman para murid yang sangat kontras. Mestinya setelah Yesus memperbanyak roti, mereka harusnya percaya penuh. Karena peristiwa perbanyakan roti adalah peristiwa yang sangat menggemparkan. 5 roti dan 2 ikan itu menjadi banyak, cukup untuk 5.000 orang. Yang di Matius disebutkan itu yang hanya laki-laki, perempuan nggak dihitung. Itu kan peristiwa yang sangat spektakuler, peristiwa yang sangat hebat, menghebohkan banyak orang. Mestinya peristiwa yang sangat menghebohkan itu harusnya membuat para murid itu percaya. Tetapi rupa-rupanya peristiwa yang menghebohkan itu tidak membuat mereka percaya. Itu terjadi ketika Yesus berjalan di atas air. Berjalan di atas air adalah satu peristiwa yang sebetulnya juga mengejutkan para murid, tetapi kok mereka malah mengira itu hantu. Padahal perbanyakan roti itu baru kemarin sore. Ini malamnya sesudah Yesus berdoa, jam 3 pagi Yesus berjalan di atas air, mestinya mereka itu Tuhan, tetapi tidak. Peristiwa perbanyakan roti itu tidak membuat para murid menjadi percaya penuh bahwa itu yang tidak biasa pasti Tuhan. Tapi malah mereka mengira itu hantu. Ya, rupa-rupanya peristiwa besar yang dialami para murid itu tidak membuat mereka menjadi beriman teguh, tetapi malah imannya menjadi lemah. Bahkan ketika melihat Yesus sendiri, mereka tidak percaya. Itu hantu. Maka kisah 2 ini dijejerkan, disandingkan karena mau melihat sebuah peristiwa iman yang sudah terjadi ternyata tidak berkelanjutan, padahal baru beberapa hari. Perubahan-perubahan yang terjadi itu mungkin menggambarkan sebuah gereja yang kadang-kadang begitu yakin, begitu percaya, tetapi dalam waktu yang singkat itu bisa juga menjadi tidak percaya. Mungkin peristiwa-peristiwa semacam itu kadang-kadang kita alami bersama juga dalam kehidupan. Kadang-kadang cintanya luar biasa dalam keluarga, kadang-kadang dalam sekejap mata bisa berantakan juga. Itulah pengalaman para murid. Kadang-kadang kita dekat, kadang-kadang kita berantakan juga. Kadang-kadang bersahabat, kadang-kadang bermusuhan. Kadang-kadang dalam partai itu kan juga seperti itu. Hari ini partai ini setia kepada partai ini, tiba-tiba dia berubah karena sesuatu yang seringkali tidak mendasar. Lalu kisah tentang Yesus yang berjalan di atas air ini ditulis oleh Matius, Markus, dan Yohanes. Lukas tidak ada di sana. Lalu di dalam kisah, dari 3 kisah Yesus yang berjalan di atas air, itu ada kekhususan di dalam Injil Matius. Kalau di dalam Injil Markus dan Injil Yohanes, itu Yesus langsung naik ke perahu. Yesus berjalan di atas air setelah Yesus mengatakan, aku ini. Lalu Yesus naik ke perahu.
Tapi ada satu kisah dalam khusus Injil Matius, itu diceritakan tentang Petrus. Petrus di dalam Injil Matius begitu banyak diceritakan dari saat dia dipanggil, dia diutus, saat dia menyangkal, saat dia bertanya tentang apa itu namanya, berapa kali harus mengampuni. Lalu Petrus yang mau mengikuti Yesus, mau mati bersama Yesus, dan lain-lainnya. Begitu banyak dalam Injil Matius. Tetapi kekasan Injil Matius adalah yang tadi kita baca. Ketika mereka melihat, itu hantu. Lalu Yesus mengatakan, ini aku. Tenanglah, jangan takut. Lalu Petrus belum yakin. Tuhan, apa benar? Jika benar, Tuhan sendiri suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air. Lalu Yesus mengatakan, datanglah. Maka Petrus datang. Ini kekasan Matius. Di dalam Injil lain nggak ada. Petrus yang berjalan bersama-sama dengan Yesus di atas air hanya ada dalam Injil Matius. Kenapa? Artinya apa? Di dalam Injil Matius kita mempunyai tema yang sebetulnya tema Injil Matius adalah Injil gerejawi, menggambarkan kondisi gereja pada saat Injil Matius menulis Injilnya. Apa yang terjadi? Ketika Petrus berjalan bersama dengan Yesus, ternyata tidak yakin bahwa dia bisa berjalan di atas air. Ketika angin mulai kencang, lalu Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam dan dia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengelurkan tangannya dan mengangkat dia. Lalu Yesus memarahi, orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu ditolong. Nah, ini adalah gambaran dari gereja. Gereja yang kadang-kadang seperti Petrus, yang nanti akan juga diceritakan ketika Yesus bangkit dari kematian. Berbagai macam jenis manusia yang ada di dalam gereja. Ada yang begitu yakin kepada Yesus. Ketika Yesus diceritakan di dalam Injil Yohanes bab 21, begitu Yohanes mendengar suara Yesus dari pinggir pantai yang berteriak, lalu orang yang dekat dengan Yesus menjadi tahu dan peka. Itu pasti Tuhan. Lalu Petrus berenang menemui Yesus. Maka di dalam kehidupan gereja, itu seperti Petrus dan kawan-kawan. Ada yang percaya penuh, tapi juga dalam perjalanan ada yang ragu-ragu. Itu diceritakan ketika Yesus bangkit dari kematian. Ada yang percaya penuh, tapi ada yang ragu-ragu. Itu disebutkan dalam Injil Matius. Maka berbagai macam jenis manusia kadang-kadang juga digambarkan seperti yang ada dalam Injil. Gereja begitu percaya, Tuhan, kalau boleh saya berjalan bersama Engkau di atas air, marilah. Ya. Kita juga menjadi percaya. Banyak orang menjadi percaya. Tetapi ketika tantangan itu datang, ketika cobaan itu datang, kadang-kadang seperti Petrus yang bimbang kemudian tenggelam. Lalu dimarahi oleh Yesus. Ini kasus Matius. Kalau kita ingat juga ketika Yesus berada di perahu, lalu angin ribut, lalu perahunya hampir tenggelam, itu kisah antara Matius dan Markus cukup berbeda. Ketika angin ribut, perahu hampir tenggelam, airnya masuk, Yesus tidur di dalam perahu. Lalu ketika dibangunkan oleh para murid, reaksi Yesus di dalam Markus dan Matius berbeda. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Seperti yang dikatakan dalam kisah Petrus tadi. Pertama kali kalau di dalam Injil Matius, Yesus marah.
Mengapa kamu bimbang? Lalu baru ditolong. Itu khas Matius. Karena apa? Karena Matius itu umatnya adalah umat yang ada di Israel, khususnya di Yerusalem. Umat Allah itu sudah mendapatkan pengajaran dari perjanjian lama tentang Allah, tentang Mesias, tentang apa. Informasinya cukup banyak. Perjanjian lama sudah banyak diajarkan kepada para murid. Tetapi mereka kurang percaya. Maka Yesus marah. Marahnya pertama adalah kamu yang kurang percaya. Ya, lalu baru ditolong. Kalau Injil Markus itu terjadi, Petrus adalah orang yang ada di Roma dan muridnya adalah Markus. Markus itu boleh dikatakan sekretarisnya Petrus di Roma. Maka ketika Markus menulis Injilnya di Roma, itu reaksinya beda. Ketika perahu itu mulai tenggelam, Yesus dibangunkan dari kapal. Reaksi Yesus apa? Bukan marah kepada murid-muridnya, tetapi badai itu diredakan dulu. Diam, tenanglah. Baru dikatakan, mengapa kamu kurang percaya? Itu ditulis karena apa? Karena latar belakangnya berbeda antara Roma dan Yerusalem. Kalau orang Roma itu tidak pernah mendengar tentang perjanjian lama, sehingga perlu kekuasaan Yesus itu ditampilkan dulu, baru dimarahi. Kalau di Matius itu orangnya sudah banyak tahu tentang kisah-kisah perjanjian lama, sehingga kamu itu sudah banyak mendengarkan peristiwa-peristiwa tentang perjanjian lama, tentang kuasa Allah, tentang mukjizat, mengapa kamu kurang percaya? Dimarahi dulu baru ditolong Petrus. Inilah gambaran gereja yang bermacam-macam di dalam kehidupan dunia ini. Kira-kira kita termasuk yang mana ya? Kadang-kadang dimarahi dulu baru ditolong, atau ditolong dulu baru dimarahi. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita kepada orang, ada yang dimarahi dulu baru ditolong, ada yang ditolong dulu baru dimarahi. Misalnya saja ada orang yang mau nikah kemarin, kan Pak Yopi tanya ya Pak, ini ada orang yang mau nikah, yang ikut MRT kemarin, di paroki lain, dia tidak terdaftar, lalu mau coba bagaimana caranya kalau mau menikah. Kadang-kadang reaksi dari Romo ada macam-macam juga. Ketika ketemu dengan orang yang tidak mendaftar di lingkungan, dimarahi dulu baru ditolong, yuk. Tapi ada yang mengatakan, ditolong dulu, ya sini sih, terus baru ngomongnya dimarahi. Nah ini latar belakangnya dia sering membaca Injil mana, Matius atau Markus. Maka ada dua reaksi. Tetapi gambaran yang mau disampaikan Matius bahwa umat Kristiani, kalau ada badai sedikit, kemudian imannya bimbang. Itulah suasana gereja, suasana kehidupan kita. Iman kita kadang-kadang juga ditantang, bagaikan badai, seperti Petrus, meskipun sudah percaya, meskipun sudah melihat mukjizat 5 roti dan 2 ikan, tetapi toh belum terbuka mata dan hatinya, sehingga dia melihat Yesus, justru malah melihat hantu. Nah, kita semua mau belajar dari para murid tentang gereja yang disampaikan oleh Matius di dalam Injilnya. Gambaran tentang para murid adalah gambaran tentang gereja kita sekarang juga. Nah, Petrus menjadi pusat dari perhatian Injil Matius. Dari awal dipanggil sampai selesai, Petrus begitu banyak diceritakan dalam Injil. Bahkan kalau kita pernah mendengar kisah tentang Petrus sebelum disalib, ya kan? Itu Petrus kan sebetulnya mau lari ketika dikejar-kejar oleh orang Roma. Lalu
di pinggiran kota Roma, itu Yesus menampakkan diri kepada Petrus. Lalu Petrus kaget. Itu sesudah kebangkitan sudah lama. Di sekitar berapa? 20 tahun sesudah kebangkitan. Lalu di pinggiran kota Roma itu Petrus bertanya kepada Yesus, "Wo vadis Domine?" Tuhan mau kemana? Itu pertanyaan yang kemudian dijawab dengan sedikit simbolis. Ya. Tuhan mau kemana? Saya mau ke Roma untuk disalibkan lagi. Nah, itu adalah gambaran Petrus yang dulu bersumpah mau mati bersama Yesus untuk membela Yesus, tetapi ketika tantangan dan cobaan mulai ada di depan mereka Petrus mau dibunuh, tapi justru malah lari dari peristiwa tantangan itu. Yesus mengatakan seperti itu, Petrus akhirnya sadar. Kesadaran manusia kadang-kadang harus ditegur oleh Yesus sendiri. Lalu dia kembali ke Roma untuk disalibkan. Itulah Petrus, gambaran gereja kita. Dan itulah sedikit perbedaan antara Markus dan Matius. Yesus berjalan di atas air, Yesus membuat mukjizat, tapi mereka belum yakin dan percaya. Nah, kita mau belajar dari Petrus dan kawan-kawan supaya tetap setia dalam tantangan dan cobaan hidup, tidak mudah tenggelam, tidak mudah melihat yang baik justru menjadi jelek. Yesus yang datang malah dikira hantu. Nah, moga-moga kita semua semakin menjadi yakin dan percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Seperti yang dikatakan tadi, mereka yang ada di perahu menyembah Dia, sungguh Engkau anak Allah. Semoga iman kita diteguhkan. Amin. Monggo. Ini khotbah besok Minggu ini. Injilnya sama ini. Injil sekarang. Iya. Ya. Ada yang mau menanggapi Bapak Ibu atau bertanya? Silakan. Halo, tersempurna semua sama Romo. Pasti kita punya pengalaman yang menantang kita, tapi justru seringkali itu menjadi sebuah tanda iman. Tapi kalau saya menanggapi sedikit ya, Moya. Kalau saya melihat Petrus itu tuh karakter orang yang polos apa adanya ya, Moya. Jadi begitu ada sesuatu masalah dia langsung reaksi. Terus Yesus kan pernah berkata seperti anak kecil yang datang dengan lugu apa adanya. Cuma memang ada plus minusnya ya. Ada orang yang seperti Petrus itu seolah-olah muncul apa adanya, reaksinya langsung kelihatan. Tapi ada orang yang diem, menunggu dulu, mikir dulu. Nah, cuma kok saya berpikir orang-orang yang menunggu dulu ini lihat situasi bagaimana cara memutuskannya, jadi agak lamban gitu ya, Mo ya. Gimana ini, Mo? Ini kan jenis-jenis manusia, Bu. Ya. Para murid juga bermacam-macam. Bahkan ada yang seperti Yudas. Gitu. Jadi bermacam-macam. Maka di dalam kitab suci digambarkan bermacam-macam murid yang berasal dari berbagai macam daerah, dari wilayah, itu pun menggambarkan gereja. Kita semua yang beraneka ragam. Tetapi yang penting adalah ketika Yesus wafat dan bangkit, mereka semua menjadi percaya. Nah, kita diharapkan juga dari berbagai macam daerah, dari berbagai latar belakang, ketika mendengar Yesus, akhirnya kita diharapkan menjadi orang yang rela mati untuk Yesus. Lalu Petrus banyak sekali digambarkan, misalnya Petrus dan Yesus itu relasinya seperti dalam
Matius bab 17 itu ya. Ketika Yesus ditanya, apakah kamu mau bayar pajak kepada Kaisar? Kami membayar juga. Lalu Yesus minta kepada Petrus, kamu mancing aja di situ. Uang yang pertama kamu pancing, ikannya dibuka mulutnya, kamu akan menemukan uang. Itu kamu bayar pajak untuk kami dan untuk kamu. Ya. Jadi digambarkan Yesus dan Petrus itu seperti satu keping uang koin gitu ya. Di sisi sini Yesus, di sebelah sisi sana Petrus. Jadi Petrus itu berani dan akhirnya konsekuen juga mati bersama dengan dia. Itu kira-kira Bu ya. Halo. Ya, terima kasih Romo. Mungkin Bu Siska itu pernah punya pengalaman yang sangat indah ya. Yang juga mana Bu Siska? Kalau nggak, Bu Siska, halo? Di unmute Bu, unmute dulu. Unmute, hah? Ya, ya Dulu- Romo, pengalaman dulu- yang mana mau kebanyakan pengalaman. Dulu kan tinggal di Harapan Indah ya. Ya, Dulu Bu Siska itu lama tinggal di Harapan Indah tuh. Oh, Ya, terus pindah ke BSD. belum Kalau nggak salah, pindah ke Kelapa Gading dulu. Kelapa Gading terus ke BSD ya. Dari Harapan Indah, Kelapa Gading, baru BSD. semakin ke iya. barat. Dulu kalau nggak salah, ketika di BSD, ketika di Harapan Indah, rumahnya Terbakar. terbakar, itu luar biasa. Pas Ibu ditinggal ya, pas Ya, ditinggal. Nah itu terbakar. cuma ada Habis. pembantu semua di rumah. Iya, itu pas malam tahun baru kalau nggak salah ya, atau gimana? Persis 31 Desember tahun 95. Iya. Ouch. Mungkin Jam Ibu bisa 1 cerita. siang. Ya, tanggal 31 Desember, jam 1 siang rumah saya terbakar ketika saya sedang berada di ITC Mangga Besar, Mangga 2. Karena saat itu mau membelikan baju hangat untuk mertua saya yang akan ke Yerusalem. Lalu saat itu kan belum ada HP, adanya pager berbunyi katanya rumah kamu terbakar, tetangga yang kirim info. Terus suami saya udah panik setengah mati begitu dengar seperti itu. Saya bilang tenang, apa? Bunyi lagi pager, rumah Anda sudah habis semua. Wah, suami saya tambah panik. Saya bilang tenang. Jadi terus akhirnya saya hanya tanya, saya takut karena saya punya pembantu yang bisu tuli. Saya takut dia tidur, jadi dia ikut terbakar gitu kan. Jadi saya cuma tanya apakah Yati selamat? Ya semuanya selamat gitu. Cuma rumah saya satu-satunya yang terbakar. Saya nggak tahu, tapi ya itu saya anggap itu satu anugerah. Saya begitu tenang, saya nggak panik sama sekali. Saya bilang sama suami saya, kita tenang aja, yang penting semua selamat. Apapun yang kita miliki ini dari Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil, pasti Tuhan akan ganti. Saya bilang yang lebih baik lagi. Jadi saya sampai di Harapan Indah, baru di tempat patung lele itu, udah disongsong oleh umat. Saya mau dipapah, dikira saya mau pingsan, saya bilang tenang aja, nggak ada masalah. Nah kebetulan rumah saya saat itu memang selalu dipakai untuk kegiatan gereja. Jadi gereja pertama kali lah di Harapan Indah tuh di rumah saya. Jadi open house. Karena rumah saya itu saya dapat juga itu anugerah betul-betul gitu. Jadi pas tanggal 14 Januari tadinya akan diadakan pesta Natal pertama kalinya di Harapan Indah. Tapi tanggal 31 Desember itu malah dimakan si jago merah. Umat nangis semuanya bilang kenapa kok Tuhan lakukan itu. Saya bilang mungkin karena tahun ini kita terpaksa harus pasang tenda di depan segala macam kan kalau mau pestanya. Tapi kalau nanti
dihancurkan begini, jadi tingkat lebih bagus. Nah, nggak usah lagi saya bilang pakai di depan. Jadi tenang aja, nggak usah nangis. Tuhan pasti gantikan berlipat kali ganda. Jadi bukan umat yang hibur saya yang hibur mereka gitu. Terus akhirnya itu dijadikan satu renungan terus-terusan oleh Romo Marto Sujito. Jadi satu almarhum. Dia menceritakan tentang iman seorang ibu. Padahal saya juga nggak ngerti bagaimana itu bisa terjadi. Ya saya memang orangnya begitu dari kecil. Kalau hilang apa-apa ya sudah. Tuhan pasti, ini kan punya Tuhan. Tuhan pasti ganti. Dan itu yang terjadi. Jadi setengah tahun kemudian malah saya bisa bangun jauh lebih baik. Jadi malah tingkat full, lebih bagus daripada yang lama. Karena saya percaya sekali apa yang saya miliki itu bukan milik saya, itu adalah titipan Tuhan. Kalau Tuhan biarkan itu terjadi, pasti Tuhan udah punya rencana yang indah untuk saya. Amin. Luar biasa. Pengalaman iman yang luar biasa. Ketenangan itu tidak mudah didapatkan atau dirasakan ketika ada masalah. Maka kita bisa belajar saat masalah terjadi, kita tenang. Tuhan akan mengembalikan. Amin. Amin. Terima kasih, Siska. Kapan kembali ke Harapan Indah? Iya. Masih kok, rumahnya kan masih ada. Lagi mau direnovasi. Yang di belakang itu ya, pasar Family Mart itu ya, Bu Siska? Tidak, persis di Jalan Harapan Indah Rayanya. Dulu di depan Bakso Abi, saya pernah sewakan dengan KSM, bimbingan belajar. Oh. Rumah yang tingkat itu dia. Ya. Ya, terima kasih kesaksian iman. Moga-moga kita juga seperti Petrus yang tetap setia dalam tantangan dan cobaan, meskipun di dalam hidup ini tidak mudah. Saat pandemi, kita juga seringkali merasakan yang sama, tapi diharapkan kita waspada, tapi dengan tenang semuanya nanti akan selesai. Amin. Amin, Romo. Oke, dan berkati dan nanti lain kali kalau ada yang mau sharing boleh. Ya. Terima kasih Romo, terima kasih Bu Siska dan Bapak Ibu. Yuk kita tutup acara pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu atas firman yang sangat meneguhkan pada pagi hari ini. Berilah kami ketenangan dan kepercayaan. Tambahkanlah iman kami agar kami selalu menyerahkan semua apa yang ada di dalam diri kami kepada penyelenggaraan ilahi. Bapa, sebelum kami undur diri dari acara ini, kami mohon berkat-Mu dari Romo-Ku. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita semua dan aktivitas kita, kehidupan kebersamaan kita dalam keluarga maupun di tengah masyarakat, senantiasa Kau dampingi dengan berkat-Mu yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Selamat Romo. pagi. Oke. Oh, Bu Siska mau nyanyi selamat ulang tahun loh. Senyum smile. Ayo dong. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sehat terus ya, Mo. Sehat terus, Romo. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Terima kasih.